Yang pakai hari ini yang terbesar itu adalah teman kami di Secang, bebek petelur. Itu per minggu sudah 7-10 pintal. Kemudian teman saya di Solo, ternak lele itu mintanya seminggu itu 5 kuintal. Kemudian daerah sekitar Boyolali ini, yang kecil-kecil sehari ada yang tadi ada yang 2 kilo, ada 5 kilo itu per minggu ya hampir 5 kuintal. Jadi saya hanya nuruti, mungkin hanya 5 ya. 5 orang aja hari ini kurang. Saya Hartanto, saya pengelola Magot di sini Yayasan Amanusa. Kemarin memang saya sendiri, tapi sekarang kami sudah dipinang banyak orang. Jadi untuk memajukan kegiatan ini, saya sekarang membuat sebuah yayasan namanya Amanusa. Alamatnya di Pos Porenggo, Musuk Boyolali. Jadi 1 kilo dari kota Boyolali ke arah Gunung Merapi. Saya usaha sebenarnya udah lama, sejak tahun 2018 awal. Itu waktu itu naluri saya untuk mengelola sampah itu nampaknya kok lebih pas di Magot. Sebenarnya saya pernah baca literatur Magot itu sejak 2008, cuman waktu itu di Jawa Tengah ini nggak ada. Kemudian saya hanya lihat di daerah Sumatera, Lampung, dan sekitarnya itu pakai limbah sawit. Lah ternyata Magot itu kompleks, tidak hanya limbah sawit, tetapi ternyata apapun mau, limbah organik apapun mau. Waktu itu saya hanya mengira ternyata makanannya limbah sawit, kan begitu. Waktu itu ada teman di Purworejo yang ngelola Magot gitu, saya bertanya dan teman-teman itu ke sini, kemudian saya mencoba untuk beternak Magot. Dan alhamdulillah sampai sekarang mungkin di perjalanan jungkir balik, tapi alhamdulillah sekarang sudah semakin jelas. Karena begini, Magot itu kan bukan sekedar ternak murni ya, tapi kebetulan naluri jiwa saya terhadap lingkungan itu besar. Jadi beternak yang tidak hanya beternak secara umum, tapi ada efek lingkungannya. Artinya apa? Kita beternak tapi bisa menyelesaikan lingkungan, kan begitu. Alhamdulillah hari ini, tahun ini masalah sampah itu meledak. Artinya ke depan memang Magot ini menjadi solusi terbaik limbah organik. Jadi kayaknya gayung bersambut, persampahan banyak masalah karena nggak bisa menyelesaikan, kemudian si peternak pakannya mahal, akhirnya pada beli Magot, kan. Jadi bekerja itu kalau bisa jangan hanya, tidak hanya bisnis, tetapi bisa berefek ke lingkungan, kemudian menjadi solusi masalah sosial seperti sampah, kemudian juga bisa menjadi solusi pakan bagi para peternak, begitu. Jadi tidak hanya satu sisi, tapi kita satu kegiatan, tapi ternyata efeknya itu banyak. Artinya apa? Magot itu sebenarnya satu, magotnya laku, sampahnya selesai, bekas magotnya atau kohinya Magot itu ternyata juga laku. Ini nanti akan berimbas ke pertanian, kan begitu. Jadi saya yakinnya di situ. Kalau solusi sampah yang hari ini, kemarin saya sudah dengan teman-teman yang dari Dinas Lingkungan itu masih dibakar. Nah, dibakar itu ternyata biaya pembakaran juga mahal, efeknya juga hanya jadi arang gitu. Kalau Magot tidak, prosesnya murah, hasilnya bisa dijual, limbahnya sendiri tidak hanya jadi arang, tapi menjadi pupuk organik terbaik gitu. Awalnya memang karena ilmu baru, jadi saya kebetulan dimandati oleh kakak saya, Mas Yuli itu, yang waktu itu memerintahkan saya, "Dek, pokoknya kamu bisnis perlimbahan, karena limbah itu masalah." Artinya kita bisnis itu menyelesaikan masalah aja jadi duit, kan begitu. Nah, saya didhawuhi kakak saya itu untuk itu, pokoknya kamu bisnis limbah. Nah, kemudian kami mencoba untuk mengundang pakar waktu itu dari mana ya, Jawa Barat, itu sampai bayar 15 juta, beliau nginap di sini. Kami belajar Magot. Kemudian setelah itu kami agak gila-gilaan. Kami punya target waktu itu sebenarnya 1 ton per hari, Mas. Saya punya 3 kandang besar 2018 itu. Kemudian saya juga berteman dengan namanya Mas Jafar. Mungkin teman-teman juga tahu yang Mas Jafar itu sangat terkenal. Nah, beliau juga memberi harapan kepada kami bahwa pemasaran Magot itu gampang. 2018 dia cerita kalau di Semarang itu butuh sekian kuintal, sekian ton dan sebagainya. Tapi memang akhirnya di perjalanan faktanya sulit. Jadi orang untuk menerima Magot itu ternyata nggak gampang. Bahkan sempat pemasaran itu terhenti, bahkan tidak bisa menjual. Kemudian kami waktu itu beli mesin pengering Magot. Kemudian kami coba untuk keringkan, dan ternyata setelah 2019 ada COVID itu, para teman-teman hobis ikan kan naik. Kan banyak orang nganggur, hobi naik. Kami membuat Magot kering dan luar biasa lakunya, luar biasa banyak. Cuman sayangnya di perjalanan saya dengan Mas Jafar akhirnya berpisah.
Kemudian akhirnya saya sendiri, pemasaran tidak tahu, ilmu magot kami juga maaf tidak sehebat Mas Jafar. Akhirnya saya sendiri dengan single fighter, menjualnya nggak bisa Mas. Jadi non sewu, berproduksi itu bisa, kami bahkan sehari sampai 5 kintal pun nggak masalah gitu loh. Tapi akhirnya tidak bisa menjual. Akhirnya ya maaf, menjualnya ya murah-murahan. Kemudian ada teman yang sudah mulai ambil, tapi itu pun tidak konsisten. Kami juga di PHP. Kemudian ada yang juga tidak bayar dan sebagainya gitu. Kemudian setelah itu ada teman-teman dari Jakarta, dari teman-teman di BOL ini untuk mengajak berkolaborasi. Akhirnya saya sekarang tidak sendiri karena kelihatannya memang masalah sampah ini akan semakin menarik dan banyak orang semakin bingung menyelesaikannya. Makanya teman-teman saya untuk mengajak membuat yayasan yang kami sebut dengan Yayasan Amanusa, yaitu Abdi Mandala Nusantara. Kenapa disebut itu? Karena Abdi itu adalah mengabdi, Mandala itu bumi, Nusantara adalah tempat kami berpijak. Makanya kami beri nama Yayasan Abdi Mandala Nusantara kan begitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sudah mulai berjalan, sudah semakin cerah. Kemudian teman-teman juga tidak hanya fokus ke magot. Alhamdulillah hari ini produksi lancar. Kami rata-rata antara 300 kilo per hari ini. Cuman ke depan ini permintaan semakin banyak, bahkan sudah ada teman-teman yang minta terus. Artinya target kami sebenarnya seperti dulu, 1 ton per hari. Semoga bulan kedua nanti, 2 bulan ke depan sudah 500 kg per hari, 500 kilo per hari. Ini memenuhi teman-teman peternak yang sudah pakai sampai saat ini. Kalau dulu memang ya begitu, yang beli nggak jelas, ada yang beli banyak, ngirimnya susah, kemudian ya ada yang mati dan sebagainya. Kalau sekarang kami sudah punya kemitraan jelas, kami bentuk sistem, kami bentuk kelompok yang benar-benar pakai, dan teman-teman yang pakai itu benar-benar untung gitu loh. Ngambilnya juga konsisten, kami juga harus konsisten supply, kami juga harus konsisten dalam jumlah hariannya begitu. Ini membangun bisnis itu yang hari ini kami pikirkan. Kalau masalah produksi hari ini sudah selesai, insya Allah gampang. Cuman masalah keduanya adalah pakan. Pakan hari ini kami butuh rata-rata per hari itu 2 ton Mas, 2 ton per hari, dan itu belum terpenuhi. Kami makanya mengajak dinas lingkungan di Boyolali ini untuk segera memilah sampah, karena akan kami ambil, atau kalau ke depan bahkan kami sudah diberi tempat di sana, kami hanya minta 2, sediakan pakan dan tempat, nanti akan kami kelola, dan kalau memang itu berhasil akan mengurangi banyak sampah organik yang hari ini hanya ditumpuk begitu. Nah kalau itu berhasil nanti insya Allah magot itu tidak menjadi mahal, karena hari ini itu sederhana. Magot itu mungkin murah di bahan tapi mahal di operasional. Makanya kalau operasionalnya itu sudah semakin efisien, dari sumber pakannya efisien, insya Allah harganya bisa terjangkau, dan nanti dengan harga yang murah pemakaian magot akan semakin membumi, orang akan pakai, dan yang sudah pakai dengan harga maaf hari ini 6.000 aja udah untung gitu loh, apalagi di bawahnya kan begitu. Ternyata untuk berbuat baik itu juga tidak mudah. Jadi kami juga pernah tidak disetujui karena kami juga ini di lingkungan yang sebenarnya lingkungan penduduk. Awalnya memang mereka menolak, terutama adalah bau. Satu, kami memang tidak berniat memberi mereka bau, tapi kami hanya bisa mengurangi dampak itu. Misalnya bagaimana biar tidak bau. Contohnya memberi makannya harus kita olah dulu, mungkin dengan difermentasi. Karena kalau hanya limbah rumah tangga nggak bau Mas, tapi kalau sudah limbah industri itu baunya luar biasa menyengat. Kami punya tenaga ahli yang hari ini bisa mengubah bau itu berkurang lah, tidak menyengat lah. Itu satu. Kedua, maaf orang-orang sekitar yang hari ini protes mungkin ya, dikatakan protes atau tidak terima dengan efek ini, kami aja diskusi kami ngobrol bareng, kami sampaikan bahwa musuh utama sampah adukan Bapak saja, kami itu teman Bapak, saya adalah orang yang ngelola sampah-sampah Bapak juga kan. Artinya kami sebenarnya nggak bermusuhan, yang bermusuhan adalah sampahnya gitu. Nah, oleh karena itu mari kita kelola bareng gitu, bukan seolah-olah kami bermusuhan, musuhnya sampah, saya adalah teman Bapak saya. Nah, ke depan setelah kami ajak diskusi, faktanya akhirnya mereka juga mau memakai. Bahkan sekarang mereka beternak magot. Karena mereka itu biasanya nggak paham. Jadi taunya ya kami pembawa masalah kan begitu. Faktanya tidak. Kami itu adalah menyelesaikan masalah mereka. Dan kami didukung oleh pemerintah, saya bilang gitu. Jadi tolong yang hal-hal yang teknis apa itu harus kita selesaikan bareng. Saya juga nggak mau menang-menangan bahwa ternyata bau dan sebagainya. Tetapi ini adalah masalah teknis. Kemudian saya juga mengurangi sampah-sampah yang sifatnya bangkai. Maaf, misalnya bangkai ayam dan sebagainya. Kita kelola dulu, tidak di sini. Kita kelola di tempat lain. Kita treatment namanya Mas. Saya punya tim bakteri yang bisa menghilangkan bau, ya bukan nggak menghilangkan, mengurangi bau. Nah setelah siap pakai baru bawa ke sini, akhirnya tidak bau. Jadi itu masalah biasa. Jadi
Saya yakin di mana-mana teman banyak yang diprotes warga. Biasanya satu, karena tidak mau komunikasi. Dan seolah-olah kita bermusuhan kan begitu. Bukan, kita selesaikan secara teknis. Kedua, kita ajak dialog. Seperti kami sekarang, bahkan orang-orang yang tidak setuju hari ini malah jadi tim kami. Dan menjadi tim yang luar biasa kan begitu. Saat ini, saya disuplai dari Dinas Lingkungan itu hampir seminggu itu atau 1 ton. Kemudian ngambil dari teman-teman pengempul sampah itu ya 1 ton. Kemudian teman-teman yang dari luar daerah juga ada yang, karena memang di sini tuh banyak, tetapi belum dikumpulkan. Makanya kebutuhan sehari 2 ton itu bagi kami sangat belum terpenuhi. Kami mengambil juga dari komunitas ibu-ibu PKK, kami ambil ke tempat beliau. Kemudian pondok pesantren yang sudah kami ambil itu Abi Umi, itu di daerah sekitar ini. Kemudian Al-Fat di Pengging. Ini ada yang diantar, tapi kami juga mau ambil kan begitu. Kemudian yang lain limbah dari industri, yaitu industri sosis yang di Boyolali itu ada 2. Jadi kami ambil, yang katanya dulu dibuang aja bayar, sekarang kami ngambil gratis, tapi tetap bayar pegawainya, artinya hanya untuk uang lelah dan sebagainya. Itu bagi kami adalah murah, cuman memang mahal di transport karena ngambilnya agak jauh dan berat kan. Jadi pakan itu dari sampah rumah tangga, kemudian sampah pondok pesantren, kemudian dari TPA terdekat, kemudian dari industri. Kami juga dapat dari SGM Jogja, limbah susu, itu ada beberapa yang kami pakai, belum bisa menyerap banyak. Makanya harapannya adalah mari kita bersinergi. Sebenarnya masalah maggot itu bukan masalah memeliharanya, tetapi masalah pakan yang kontinu itu hari ini kami kurang kan, dagelan. Yang notabene orang belum bisa ngumpulin, karena satu, masyarakat juga nggak mau memilah sampah, kemudian dinas juga hanya terbatas pada pengumpulan yang manual, yang diambili oleh teman-teman pemulung, jadi ya masih sangat kurang. Makanya monggo nanti sampah ini kita kelola dengan baik, sehingga terpilah, dan sebenarnya maggot sudah siap menyerap sebanyak mungkin. Kalau khusus maggot Mas, sebenarnya turunannya banyak sebenarnya. Maggot itu sendiri, kemudian kasgotnya atau kotorannya, kemudian maaf ini yang katanya minyaknya juga laku, kemudian maggot kering yang hari ini untuk para hobis itu juga laku keras. Dan kami juga dengan tim kemarin sudah membuat manisan maggot atau semacam maggot fermented, karena peternak itu begini, peternak itu hari ini secara finansial bayar pakan mahal itu nggak mau, cuman kalau untuk beralih ke maggot itu nampaknya mereka ribet. Ini PR, artinya bagaimana orang mau pakai maggot tetapi yang simple kan begitu, karena dikasih maggot fresh itu sebenarnya terbaik, hasilnya paling bagus karena masih fresh, masih hidup. Cuman secara teknis sulit. Peternak juga nggak mau kesulitan secara teknis, harus memelihara maggot, harus diberikan sekian, itu nggak mau. Makanya kami mencoba untuk membuat turunannya itu pakan jadi yang biaya operasionalnya murah. Sebenarnya ide membuat pelet maggot itu sudah kami coba sejak 2019 yang lalu, cuman gagal. Jadi kalau kita nuruti nutrisinya yang harus sesuai pakan, itu peletnya nggak jadi karena lembek. Tapi kalau nuruti ininya, teksturnya, nutrisinya nggak dapat. Makanya yang paling bagus itu kering. Lah untuk kering nggak masuk. Kenapa? Karena 4 kilo maggot itu hanya jadi 1 kilo maggot kering. Artinya kalau sekarang 6.000, harga mentahnya sudah 24.000, ngeringkannya 10.000, 35.000. Artinya tepung ikan yang hari ini 20.000 aja kalah dengan maggot, artinya udah nggak masuk. Jadi ini masalah. Makanya bagaimana orang bisa pakai maggot tapi hasilnya bagus dan praktis. Ini makanya kami buat maggot fermented. Ini masih dalam penelitian biar hasilnya maksimal. Jadi kami masih dalam penelitian uji coba. Semoga nanti ke depan orang pakai maggot itu simple, tidak sesulit yang hari ini. Yang pakai hari ini terbesar itu adalah teman kami di Secang, bebek petelur, itu per minggu sudah 7-10 pintal. Kemudian teman saya di Solo, ternak lele, itu mintanya seminggu itu 5 kuintal. Kemudian daerah sekitar Boyolali ini, yang kecil-kecil sehari ada yang tadi ada yang 2 kilo, ada 5 kilo, itu per minggu ya hampir 5 kuintal. Jadi saya hanya nuruti, mungkin hanya 5 ya, 5 orang aja hari ini kurang. Jadi makanya mereka akan meningkat terus, dan kami juga akan mencari korban-korban lain, peternak yang mau untung. Jadi kemarin di Delanggu sudah siap-siap mau ambil, kemudian yang baru lagi di sekitar sini juga mau ambil. Kemudian ke depan pengambilan ini saya minta teman-teman jangan lagi nih. Kebanyakan teman-teman hari ini adalah kesulitan menjual maggot lah, karena yang beli nggak jelas. Makanya kami 5 orang ini jelas kami bina dari kecil, dari nggak pakai sedikit sekarang jadi banyak. Jadi teman-teman jangan takut untuk
cari konsumen yang loyal. Nah, konsumen yang loyal adalah konsumen yang kita dampingi. Nah, kalau langsung mengambil itu nggak ada. Jadi teman-teman kalau kesulitan jual maggot, satu, minimal teman-teman cari sasaran dulu. Awalnya jangan langsung ternak maggot, mungkin bisa beli ke tempat yang lain. Nah, setelah orang itu pakai, baru ternak maggot, kan begitu. Jadi nanti tidak kesulitan jual maggot. Atau bisa menjualnya dalam bentuk lain. Jadi jual maggot sulit, jualnya dalam bentuk lele. Ya sudah, tetangganya suruh ternak lele atau jenengan sendiri ternak lele yang dikasih maggot. Tapi tidak bisa full, artinya memang maggot ini hanya campuran karena maggot itu bagus di protein tapi di karbonnya masih kurang. Makanya tetap pakai pakan pabrikan tetapi mengurangi, artinya secara ekonomi menguranginya banyak. Dari cerita teman-teman yang lele, kalau kemarin pakai full pakan jadi itu untungnya 1 juta Mas, tapi kalau memakai maggot bisa 1,5. Oh ya, berarti alhamdulillah naik kan. Kemudian tekstur dagingnya juga beda, kesehatannya juga beda. Ayam itu juga gitu, bulunya tambah bagus, tambah licin kayak gitu. Jadi intinya protein itu meningkatkan kesehatan. Nah, dengan hewan sehat itu ternyata nafsu makannya besar, kemudian cepat perkembangannya, kemudian tidak terjadi stunting. Sekali lagi ternyata orang itu harus naik kelas. Jadi setelah PR kemarin menyelesaikan industrialisasi. Kalau saya menyebut hari ini maggot itu saya baru PR-nya adalah industrialisasi. Karena seperti ayam, ternyata kan diindustrialisasi bisa. Seperti ayam broiler, ayam. Ternyata mereka beternak secara industri, secara seragam bisa. Nah, maggot ini harus mengarah ke sana. Alhamdulillah hari ini walaupun kecil saya sudah bisa PR itu. Kemudian tahap berikutnya adalah menaikkan kelas, yaitu apa? Bagaimana para peternak ini memakai maggot secara besar-besaran. Itu PR kedua. Kemudian yang ketiga yang hari ini mungkin teman-teman juga sudah dengar, di pertanian itu kayaknya pemakaian pupuk kimia juga sudah dikurangi, subsidi sudah dikurangi. Padahal di kotoran maggot ini adalah pupuk terbaik. Jadi ini menarik, makanya saya dengan Dinas Lingkungan Boyolali sudah sedikit nakal ya. Artinya TPA itu sebenarnya jangan hanya tempat pemrosesan sampah gitu loh. Harus kita buat mindsetnya bahwa TPA adalah pabrik pupuk, pabrik pakan, dan pabrik paving. Karena menurut cerita yang anorganik, yang plastik hari ini itu ternyata bisa dibuat paving gitu. Jadi nanti pabrik pakan itu adalah menjadi industri maggot, pabrik pupuk adalah industri composting dan kaskotnya. Kemudian yang ketiga adalah pabrik paving atau turunan plastik yang lain. Jadi mindset itu harus kita bangun ke sana. Walaupun saya mungkin bukan orang dinas, tapi saya berharap dinas atau TPA-TPA yang lain harus mengarah ke sana. Atau yang teman-teman bisa mengolah menjadi tenaga listrik ya silahkan. Cuman sekali lagi efek kebaikannya itu lebih mengarah ke sana. Karena memang ternyata bisa membuat pupuk yang hari ini tumpukan sampah yang mungkin jutaan, mungkin sekian ton itu menjadi luar biasa besar, bisa menjadi pupuk yang hari ini kurang kan begitu. Kenapa pakai pupuk organik kan? Kenapa nggak pakai itu? Padahal luar biasa bagus. Dan kami juga ini ada target lain. Kami akan membuat demplot pertanian yang terpercaya. Artinya orang akan melihat hasilnya seperti apa, kami akan punya. Alhamdulillah kami sudah punya tempat di Boyolali namanya Kebon Anggur yang hari ini pakai kaskot. Itu luar biasa hasilnya gitu. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu bisa melihat pertanian yang pakai kaskot itu. Kami juga punya alat tes yang untuk mengukur kesuburan. Jadi kami ngomong selalu terukur. Oh, ternyata si sapi itu kohenya sekian, ayam sekian, maggot paling tinggi. Dan sudah kami labkan ke berbagai tempat di sana. Ternyata memang kandungan kaskot itu luar biasa besar. Makanya target berikutnya adalah apa yang bisa dibuat dari turunan maggot itu kan itu. Tidak hanya maggotnya saja akhirnya. Ternyata kalau ilmu baru seperti ini bisa kemana-mana gitu loh. Jadi misalnya sepeda motor yang hari ini bisnisnya dari Astra, tapi ternyata orang nambal ban jadi laku, bengkel laku, cuci motor laku. Sama seperti dengan maggot. Artinya kalau maggot ini besar, nanti efeknya kemana-mana pasti. Pertanian jadi menarik, peternakan menarik, kebersihan menarik. Mungkin kalau teman-teman yang tertarik di dunia kecantikan, katanya di Korea, kepompongnya bekas itu bisa untuk kecantikan. Minyaknya katanya untuk kesehatan juga bagus, kenapa tidak kan begitu. Saya adalah pegiat sampah, jadi memang berat. Mungkin jalan ninja kami di sampah itu nggak mudah, karena tidak setiap orang mau ngelola sampah. Satu, mesti takut resikonya. Kemudian efek dari kelola sampah yang baunya juga menjijikkan dan sebagainya, itu tidak setiap orang mau. Bahkan melihat, bahkan ada teman-teman yang pergi ke sini aja langsung muntah itu juga banyak kan. Artinya ini tantangan. Makanya saya kalau ada teman-teman yang tertarik dunia persampahan, jangan berhenti pokoknya begitu. Termasuk anak-anak muda. Kami punya 2 binaan mahasiswa yang hari ini sudah berhasil, yaitu Mas Ahmad di Klaten, kemudian yang kedua Mas Kuri di UMS. Itu anak-anak muda yang luar biasa. Artinya kalau teman-teman ragu di persampahan, salah gitu. Kenapa? Saya cuman begini kok, kalau awalnya saja sudah mau disampah sesuatu yang berat, untuk bidang yang lain saya kira sudah modal luar biasa. Jadi mengelola sampah itu mungkin tidak menarik, cuman nggak banyak temennya.
Artinya apa? Ini juga peluang kan begitu. Kemudian yang kedua, hari ini sampah di mana-mana sudah semakin ketat. Mari peradaban Indonesia kita naikkan. Sorry, residu di TPA hari ini kalau nggak salah masih 80%. Sorry ya, di Finlandia atau di mana saya nggak tahu, mereka hanya 5%, bayangkan. Kenapa? Karena mereka mau pilah sampah. Makanya saya punya gerakan Home Pimpah, yaitu gerakan yang mengajak teman-teman untuk pilah sampah. Karena masalah sampah itu masalah attitude. Jadi jangan salah, ketika orang wah sampahnya di mana-mana, karena salah adalah attitude-nya. Jadi kita itu sedikit tidak beradab, jadi liar. Jadi ya sampahnya kemana-mana begitu. Grup saya atau gerakan saya namanya Home Pimpah. Home itu rumah, Pi itu pilah, kemudian Pah itu sampah. Makanya mari kalau sampah ini mau dipilah, yang organik silahkan. Mau untuk ayam boleh, untuk bebek boleh. Kalau yang nggak doyan ayam ya maggot. Kemudian yang anorganik, saya punya temen yang hari ini bank sampah itu masih nakal menurut saya. Karena yang mau yang mahal-mahal saja, seperti botolnya, kardusnya mahal. Tetapi kresek yang hari ini ditumpuk di TPA, banyak orang yang nggak mau ngambil. Padahal maaf, di pabrik-pabrik plastik sampah plastik ini ternyata sangat dibutuhkan, dan pabrik-pabrik di sana sangat kekurangan. Makanya mari teman-teman, gerakan pilah sampah ini harus kita lanjutkan terus. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau memang main sampah ya harus serius. Jadi ya nggak apa-apa, mungkin hari ini nggak kelihatan, maaf, udah nggak keren, tapi ya nggak apa-apa, cuman orang pasti akan butuh. Karena kadang bisnis itu ternyata kadang hanya menyelesaikan masalah orang lain. Kalau orang lain nggak mau cawe-cawe, ya siapa lagi? Mungkin Tuhan akan memilih kita, memilih teman yang sefrekuensi, dan itu pasti ada. Jadi saya melihat ada anak-anak muda yang tertarik sampah, mari jangan ragu-ragu. Jadi tetap semangat, karena ini menarik, tidak ada pesaingnya sedikit kan begitu. Kalau sampah yang hari ini menarik adalah yang sampah besi, udah banyak. Tapi kalau yang sampah organik yang menjijikan seperti ini nggak banyak. Makanya lanjutkan aja. Dan katanya menurut di agama saya kan anadobatu minal iman, artinya bersihan itu bagian dari iman. Artinya toh kalau memang secara bisnis tidak menarik, minimal Tuhan akan mencatat bahwa saya ikut membersihkan bumi kan begitu. Ini hanya semangat saja. Jadi kalau kami gerakan di Home Pimpah itu sering ketika ketemu orang-orang yang tertarik sampah, saya selalu begitu. Selamat datang di surga. Kenapa? Karena memang mengelola sampah itu adalah kebaikan kan begitu. Jadi nggak usah ragu-ragu. Mungkin itu, karena orang yang ngelola sampah itu pasti gini, banyak yang nggak suka. Jadi ketika nggak suka itu ya sudah, berarti hanya sedikit pesaingnya kan begitu. Itu peluangnya. Terima kasih.